Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi sama saya, Muhammad Haidarullah, NRP 006. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan kembali melanjutkan presentasi materi yang pada sebelumnya sedikit meng-highlight saja bahwasanya telah membahas mengenai pelapukan, weathering, dan tanah. Jadi pada sebelumnya telah dijelaskan pelapukan, ada fisika, mekanis ya, ada kimiawi, dengan berbagai hubungannya terkait sistem bumi dari atmosfer, hidrosfer, biosfer, ya. Dan pelapukan mekanis dia ada pelepasan tekanan dan aksi es, sedangkan pelapukan kimiawi dipengaruhi oleh peran oksigen, asam, ya. Itu di highlight saja pada bab sebelumnya. Namun pada bab kali ini kita akan membahas mengenai pengikisan massal. Jadi secara generalnya, pengikisan massal ini membahas bagaimana tanah itu bergerak. Faktor apa yang menyebabkan eh, terjadinya longsor, seperti gambar yang ada di sini. Hmm. Jadi intinya kita akan membahas dan mengulik pergerakan tanah itu seperti apa, baik pada sebuah kemiringan lereng maupun sedikit horizontal yang akan nanti kita bahas melalui gambar yang akan kita paparkan. Bagaimana kontrol, faktor yang jadi pengontrol pengikisan massal, terus bagaimana tipe-tipe pergerakannya, ya, terus klasifikasi pergerakannya itu ada apa saja, dari apa saja, terus ada juga pergerakan air bawah tanah, ya, itu seperti apa nantinya. Kita akan bahas dan upaya-upayanya terkait mitigasinya. Jadi pengikisan massal ini adalah pergerakan batuan dasar pada sebuah bidang miring, ya, karena pengaruh gravitasi. Ya, pengikisan massal itu pergerakan batuan dasar, ya, dari sebuah benda miring, permukaan yang miring, batuan dasar atau tanah, ya. Dan saya bisa menyebutkan seperti itu karena pengaruh dari gravitasi, dan pergerakannya dia bisa menciptakan yang adanya landslide, landslide atau longsor. Di sini ini dijelaskan tipe-tipe dari pengikisan massal, ya. Jadi pengikisan massal itu ada yang pergerakannya dari yang paling lambat hingga cepat. Pergerakannya lambat itu ketika dalam perubahan suatu struktur atau permukaan itu cenderung jarang diketahui dalam beberapa saat, karena biasanya membutuhkan waktu beberapa lama untuk bisa meninjau perubahannya. Jadi ada yang kurang dari 1 sentimeter per tahun, ada yang 1 milimeter per hari menjadi 1 kilometer per jam, 1 milimeter per hari jadi 1 kilometer per jam. Ini sudah mulai ada peningkatan kecepatannya. Terus ada 1 hingga 5 kilometer per jam. Ya ini sudah lumayan lebih lagi ya. Dan yang ada yang paling cepat. Jadi paling cepat ini kecepatannya umumnya lebih dari 4 kilometer atau 5 kilometer per jam ke atas lah. Ini sangat cepat. Kalau lebih dari kadar segitu ya. Terus ada jadi tiga pergerakan, ada yang aliran, ada yang pergeseran, dan ada yang jatuh ya. Jatuh tuh, jatuh seperti longsoran batuan. Nanti akan kita bahas. Slide ini pergeseran ya, terus ada juga aliran. Jadi aliran yang pertama ada yang ini menurut grafik dari tabelnya. Ini dari kiri yang paling lambat hingga yang paling kanan yang paling cepat. Paling kiri kalau di aliran dia ada yang namanya creep ya, atau merayap, pergerakannya merayap. Dia lambat,
kurang dari 1 cm per tahun. Ya, ini ditunjukkan melalui tipe of movement yang ada di atasnya. Eh, ini ada debris flow aliran puing, ya, aliran puing. Nanti kita akan membahas juga lebih detail mengenai debris flow. Terus setelah creep tadi ada outflow, ya, aliran tanah. Terus ada semburan lumpur, mud flow. Terus ini ada longsoran, ya, debris avalanche, longsoran puing. Terus ada rock, longsoran batuan, batuan dasar, ya, bedrock. Terus dalam pergeseran, dia ada uh, pergeseran puing atau pergeseran tanah, dan juga pergeseran batuan, batuan dasar. Sedangkan fall jatuhnya, dia ada rock fall, ya, batuan dasar. Fall batuan yang jatuh, batuan yang jatuh. Terus dia ada yang terakhir bawahnya tanah longsor, landslides. Oke. Jadi klasifikasi mengenai pengikisan massal itu ada tiga. Ada aliran flow, ada fall, fall dia jatuh, ada juga slide dia bergeser. Slide dia ada yang namanya pergeseran translasional, ya, bergerak translasi, ya, ada juga yang berotasi. Kita membahas sedikit mengulik tentang gambar interpretasinya. Jadi seperti yang saya mention bahwasanya ada tiga, ya, ada tiga. Ya, terkait yang pertama adalah kecepatan pergerakan. Jadi pergerakan apa tadi? Rate of movement, ya, seberapa cepat dia bergerak. Ada tipe material, ya, jenis material yang mempengaruhi. Jenis material yang mempengaruhi akan pengikisan. Jadi beberapa material itu akan sulit terkikis dan mudah terkikis. Itu adalah bahasa mudah. Jadi eh, biasanya kait jenis material, material yang kaya akan kandungan air atau nanti jatuhnya jenuh air, dia akan lebih mudah mengalami pergerakan karena gravitasi. Yang dimana dalam masa material tersebut dia membawa beban yang lebih berat atau gaya gesernya dia lebih tinggi. Nanti kita akan bahas lagi. Sementara ini dulu kita akan bahas flow. Flow ini dia pergerakan, alirannya. Jadi ini terdapat aliran dari tanah, ya, aliran tanah. Earth flow, pergerakan masanya. Jadi awalnya masanya, posisinya yang ada ditunjukkan ini, dia bisa mengalir hingga ke bawah yang dinamakan flow aliran. Yang kedua ada fall, dia itu jatuh. Ini eh, ditunjukkan, ya, posisi mula ada dalam sebuah tebing, ya. Ini batuannya awalnya di sini, tapi dia runtuh menjadi fragmen-fragmen yang terpecah yang disebut Thales, ya, kalau tidak salah. Nanti kita akan bahas juga. Saya sedikit mengulik karena sempat saya baca sebelum saya melakukan presentasi. Ini pergerakan batuan yang jatuh. Ya, ini ada menciptakan sedikit gelombang. Ya, oke. Terkait pergeseran. Ya. Dia ini awalnya menyatu seperti tanah-tanah samping-samping, tapi dia turun. Ini faktor kemiringan juga. Ya, ya, itu akan masuk dalam faktor pengendalian. Ini dia berotasi, ya. Dia berotasi yang awalnya dia di sini, permukaan bawahnya dia malah bisa keluar, permukaan yang aslinya menempel di sini dia turun. Ya, sesuai anak panah yang ditunjukkan. Dia berotasi. Ini, serang. Ya, oke. Jadi faktor pengontrol dari pengisian massa yang pertama itu ada gravitasi. Jadi, mengenai gravitasi,
Kita akan membahas lebih mudahnya lagi pada ini. Ini ditunjukkan gravitasi dengan tanda panah warna merah. Terus ada melibatkan gaya normal. Ini merupakan uraian dari sebuah gaya dalam benda yang miring. Ini adalah gaya geser, surf force, gaya geser, surf resistance dia adalah gesekan, gaya gesekan nanti dia yang akan menahan. Jika gaya geser dia lebih besar daripada gaya geser, dia tidak akan bergerak. Namun sebaliknya, jika gaya geser dia panjang, lebih panjang ini, atau lebih besar daripada gaya geser, maka dia bisa turun ke dalam sebuah kemiringan. Semakin miring suatu benda, maka semakin miring permukaan. Maka benda tersebut memiliki gaya geser yang lebih tinggi dan lebih besar. Ditunjukkan pada yang C. Yang A ini gaya geseknya lebih besar, jadi dia tidak berpotensi untuk turun. Yang B, dia berpotensi karena gaya gesernya lebih besar daripada gaya gesek. Ini merupakan gaya normal, tegak lurus dengan gaya geser. Ini diuraikan. Yang C, dia karena miring ini dipastikan bisa untuk turun karena gaya geser yang lebih panjang karena permukaan yang miring juga, yang curam, gravitasinya juga yang berpengaruh dalam penentuannya. Pengendali dari penghakisan massa juga ini yang disebut gravitasi. Dan ini dalam sebuah permukaan ada sebuah tanah dalam kemiringan, gravitinya ke bawah, dia ini gaya geseknya lebih tinggi daripada gaya geser. Jadi memungkinkan ini tidak bergerak. Terus ada air. Nah, pada implementasi melalui gambar ini semakin banyak air dalam suatu material itu memungkinkan material tersebut itu tidak menyatu atau bisa dikatakan jenuh air sangat tinggi akan mudah membuat suatu material itu bisa bergerak karena beban yang dimiliki, terutama pada permukaan yang ada di lereng curam. Sebaliknya, jika dia airnya sangat sedikit, relatif sedikit, dia memungkinkan setiap material yang ada dalamnya ya itu lebih rekat, lebih mengikat, sehingga memudahkan seperti gambar C dalam pembentukan istana pasir. Jadi dalam istana pasir yang dibangun, ketika dia terlalu banyak mengandung air, maka dia tidak bisa terbentuk. Kurang lebih seperti itu. Terus itu juga mekanisme pemicu ya. Mekanisme pemicu ini seperti gempa bumi. Jadi mekanisme pemicu ini dia yang membuat suatu hal seperti longsoran itu bisa terjadi selain dari air dan gravitasi.
Jadi kalau gravitasi itu dihubungkan pada sebuah kemiringan lereng, air terlibat dari seberapa banyak atau akumulasinya air tingkat kejenuhannya. Yang ketiga, mekanisme pemicu ini seperti adanya gempa bumi. Gempa bumi ini akan membuat pergeseran lempeng itu terjadi. Atau juga gempa bumi vulkanik. Tapi yang sangat relate adalah gempa bumi pergerakan lempeng tektonik. Karena itu akan menjadi potensi pemicu adanya longsor. Terus ada juga tipe dari pengikisan massal. Tipe pengikisan massal ini tadi berhubungan dengan tiga hal yang kita sebutkan atau kita mention di awalnya. Eh, ini ya? Oh, bukan. Oh, ini. Ya, ini. Di tabel tersebut. Jadi sebelum ke tabel, saya sedikit menjelaskan di sini. Bahwasanya di sini adalah eh, pengontrol ya. Tabel yang menjelaskan pengontrol sebuah pengikisan massal. Jadi ada yang namanya sudut kemiringan. Ada juga eh, lokal relief. Terus ketebalan tanah di atas batuan dasar itu akan mempengaruhi juga. Juga orientasi bidang kelemahan. Nanti kita akan bahas orientasi bidang kelemahan. Ini biasanya ketika orientasi sebuah bidang dalam kemiringan itu searah dengan terciptanya suatu jalan. Jadi orientasi itu akan memudahkan material itu bisa terjadi longsor ke arah yang sesuai dengan lereng tersebut. Nanti kita akan jelaskan. Itu ada juga faktor iklim, ice, air, puing, air tanah, air dalam tanah, atau air dalam puing-puing, hujan, vegetasi. Vegetasi yang akan memperkuat, sebenarnya memperkuat suatu permukaan. Jadi, seperti air nanti kontaminasinya tidak langsung ke dalam tanah. Mekanisme pemicu ada yang namanya gempa bumi ya yang telah saya sebutkan. Terus ada juga beban di atas lereng atau di atas permukaan. Itu akan memicu. Terus ada juga dasar lereng yang tergerus atau bisa dikatakan pembukaan lahan di dasar lereng. Bisa yang terjadi di dataran tinggi, hujan yang tinggi ekstrim. Situasi yang paling stabil juga disebutkan. Ketebalannya sedikit, bidang yang tegak lurus dengan bukit, lereng yang melandai, vegetasi yang tinggi, dan hal yang tidak stabil itu malah sebaliknya. Oke, sedikit saja di situ mengenai tabel. Jadi ini akan membahas mengenai krip. Tadi dijelaskan bahwasanya dia pergerakannya sangat lambat, very slow, slowest. Ya, ditunjukkan melalui gambar ini. Ini merupakan indikator terjadinya adanya krip pergerakan tanah. Flow, aliran. Hmm, ya. Jadi di sini terlihat bahwasanya sebuah kemiringan dari bentuk benda di atas permukaan itu terjadi. Karena bisa dilihat lapisan yang miring sedikit melengkung ini dia mengalami pengelapukan. Ini dijelaskan ada layar batuan dasar. Sedangkan di batuan dasar dia itu melapuk. Pelapukan kemarin bisa dikarenakan oleh eh, faktor faktor pentingnya ada air. Karena air mengandung asam yang sebagian. Juga ada yang namanya dari si es. Dan juga dari pelepasan tekanan dari batuan dasar terangkat. Tapi ini dia tidak. Ini kemungkinan karena air. Karena terlihat bahwa vegetasinya itu sedikit. Itu menurut analisis saya. Ya, jadi ini miring. Miring dia. Ini tanahnya. Ini pergerakannya tapi sangat lambat. Jadi tidak signifikan terlihat secara langsung karena dia membutuhkan waktu.
Ini dari batu nisan yang tidak sejajar ada sudah terlihat. Juga ada kemiringannya dari batu nisan. Terus ini eh, retah rekahan atau bisa disebut lepasnya batuan karena tidak bisa menahan beban. Mungkin nih di atasnya atau bisa juga karena pergerakan aliran tanah yang sangat lambat itu juga yang mempengaruhi batuan ini. Sebagian ada yang lepas dari kesatuannya. Oke, selanjutnya ini juga ditunjukkan secara langsung perbedaannya. Di sini dia sedikit miring, horizontal yang sedikit miring. Tulisannya aja dia ini mungkin kalau menurut keterangan ada yang meluruskan ya dia ke kanan. Nah ini dia melapuk ya batuan lapisan batuan dasar di bawahnya melapuk karena ini sedikit horizontal dengan sedikit kemiringan yang membuat ini tadi ditunjukkan seperti gambar ini ya dia melapuk para melengkung lapisannya. Terus ini jadi ini merupakan implementasi dari pohon yang tergambar. Jika pertumbuhan pohon itu sudah lama, maka permukaan bawahnya dia akan mengalami sebuah perbedaan bentuk karena pergerakan tanah yang sangat lambat itu tadi, creep. Jadi dia sedikit melengkung. Akan tetapi bagian atasnya yang dinilai dia baru tumbuh dari pohon tersebut masih bisa dinilai lurus. Akan tetapi setiap pertambahan waktu, maka semakin bawah dia melengkung atau miring, maka selanjutnya dia pertumbuhan barunya juga akan mengikuti proses yang sama. Jadi ini akan mengulang ya prosesnya. Setiap pertumbuhan baru dia akan lurus, tapi selanjutnya termakan waktu dia akan mengikuti bentuk yang sama seperti yang ada di gambar. Oke, ini merupakan gambar dari implementasi pergerakan yang melibatkan es. Ya es. Jadi ini merupakan tanah yang ya permukaan tanah dan air di bawahnya. Terus di atasnya ini ada pasir ya, puing pasir, bisa dikatakan seperti itu, dari sebuah permukaan yang miring. Jadi ketika aksi es ini berperan, ketika suhu sangat di bawah titik normalnya, atau dia mulai membeku, maka ini merupakan efek dari adanya air dan iklim yang seperti saya mention di awal. Jadi ketika di bawahnya ini mengalami suhu yang sangat jauh dari normal, dalam artian dia membeku, maka maka permukaannya akan ikut membeku. Jadi gini, ketika air hujan itu turun dan iklimnya itu mengikuti atau mendukung dalam bentuk sebuah es, dia pun tercipta. Jadi air yang turun itu bisa menimbulkan sebuah permukaan tambahan, yakni es, karena kemudahan dari bawah permukaannya yang sudah mengandung air. Jadi bawah permukaan mengandung air, ketika air hujan turun, dengan iklim yang mendukung, dia semua, baik bawah lapisannya, dia bisa menjadi es yang menyatu dengan permukaannya. Jadi ini satuan es yang beku menjadi satu, membuat permukaan itu semakin tinggi, dan puing pasir yang terangkat, ini adalah awalnya, garis awalnya. Tapi ketika air es itu meleleh, dia akan kembali permukaannya seperti awal, akan tetapi pergerakan itu terjadi. Ya, oke. Yang kedua adalah aliran. Tadi creep adalah merayap, ya, sebuah pergerakan yang sangat lambat.
Aliran sendiri ini juga membantu pergerakan dari pengikisan massal. Jenis aliran ini ada yang namanya aliran tanah, earth flow. Aliran tanah ini merupakan representasi pada gambar yang menunjukkan ada aliran tanah. Pengaruh maksud saya ya. Jadi panah-panah yang ada di bawah ini adalah aliran dari tanah. Lalu ini ada yang namanya lereng ya, lereng, lereng yang curam. Di sini tercipta lereng yang curam. Ini bisa saya simpulkan, atau saya nilai ketika ada di kondisi seperti ini, sebuah lereng dia bisa mempengaruhi pergerakan aliran tanah yang ada di bawahnya. Karena ini kembali termasuk dari tergantung jenis material, material kemiringan yang sudah saya mention tadi. Banyak hal. Dalam artian kita di sini akan bahas mengenai earth flow, aliran tanahnya. Jadi menurut aliran tanahnya, pergerakan ini yang dia terbatasi oleh vegetasi. Jadi ini memungkinkan untuk tidak berlanjut pada permukaan-permukaan yang lain. Ini yang menyebabkan di area sini terlihat agak agak mengkerut ya kalau saya melihat agak mengkerut karena ya aliran tanah itu hanya mengalir pada area itu saja. Atau saya menyebutnya eh, gembuk ya, gembuk ya. Oke, itu bahasa Jawanya. Oke. Terus ada juga solifuction dan permafrost. Apa solifuction dan permafrost? Oke, saya akan jelaskan. Jadi solifluction atau solifluksi ini adalah aliran tanah yang jenuh air di atas material kedap air. Jadi ada sebuah tanah yang menjadi aliran air karena disebut tanah jenuh air tadi. Tapi dia berada di atas permukaan yang kedap air dalam artian permukaan bawah dari solifluksi itu benar-benar cenderung akan air. Dalam artian tidak ada air gitu. Sedangkan permafrost sesuai namanya, dia itu tanah yang tetap beku selama bertahun-tahun. Jadi jadi permafrost itu terjadi pada kedalaman ya di bawah dari solidifikasi. Dia merupakan perekat bagi tanah karena dia itu kokoh yang mencirikan bahwa dia itu adalah tanah yang beku selama jangka waktu yang lama. Jadi sesuai cirinya, dia mengokoh. Oke, ini masih gambar interpretasi dari Earthflow, ya, Earthflow. Jadi Earthflow tidak hanya sebuah dari aliran tanah pergerakan, pergeseran, translation, tapi dia juga berotasi. Ini terbukti dari gambar yang ada. Bahwasanya awalnya dia yang di batas ini timbul scarps. Ya. Timbul scarps ini juga karena semua permukaan di sini karena teraliri oleh aliran tanah yang namanya earthflow tadi, dia itu lebih mudah terjadi longsor ataupun ya itu intinya tergantung dari jenis material dan kemiringannya. Di sini adanya rotasi ketika dia itu nah bahasa Jawanya blorot, blorot ya, blorot, melorot, melorot. Dia melorotnya itu tidak bergeser tapi dia berotasi. Kalau tadi bergeser dia
memindahkan. Dia berotasi, ya, berotasi di sini dia menciptakan scarps, semua scarps. Ini adalah pergerakan aliran tanah. Terus di sini dia timbul humokito. Humokito ini adalah seberapa banyak sebuah material itu bisa terkumpul di kaki dari longsoran yang paling ujung. Ini adalah yang paling ujung. Jadi seberapa banyak yang terkumpul di sini materialnya dia yang dinamakan humokito. Dalam interpretasi gambar ini menunjukkan realistis secara nyata yang terjadi di California. Jadi di sini ketika longsoran terjadi dapat memungkinkan adanya longsoran susulan atau longsoran tambahan. Ini menyebabkan longsoran tersebut itu teralirkan semakin jauh hingga ke pemukiman warga, ya. Dan di sini ada pantai, dia terdapat tebing. Tebing-tebing di sini juga tercipta karena erosi dari gelombang. Jadi permukaannya yang selisih di sini terjadilah tebing karena erosi dari gelombang. Di sini, ini saya menjelaskan interpretasi dari gambar yang apa tadi, sulfloxy dan permafrost. Jadi yang dinamakan sulfloxy ini dia aliran tanah yang jenuh air, ya, aliran tanah jenuh air. Terus di bawahnya sulfloxy tercipta, dia terdapat permafrost, yaitu kedap air kokoh, ya. Ini memungkinkan permukaan atasnya itu gembuk juga, ya. Gembuk juga. Jadi selama dalam musim non dingin atau musim tropis gitu. Saya bilang iklim lembab aja lah, iklim lembab. Maka permukaan atasnya itu akan kering dan tercipta sungai bercabang di situ, memungkinkan aliran-aliran air bisa tercipta dengan permukaan tanah yang bisa dibilang tipis, ya. Namun ketika dalam iklim yang sejuk, dingin, itu memungkinkan permukaan ini semua menjadi air, menjadi es, tidak ada aliran, ya, tidak ada aliran, sehingga aliran tanah jenuh airnya juga hilang. Yang dipenuhi adalah permafrost, tanah dengan eh, permafrost yang lebih banyak, kokoh, ya. Oke lah kalau musim beku seperti itu sih, oke. Tapi kalau yang dikhawatirkan dan dalam musim yang lembab ini dia tercipta ini. Dan ini merupakan realistis contoh di dunia nyatanya. Contoh lain, ini diterapkan secara langsung di area Alaska, di mana permukaan realnya itu menggelombang. Jadi permukaannya realnya menggelombang. Ini merupakan bentuk secara langsung dari adanya permafrost dan terbentuknya sulfloxy. Jadi ketika em, sebentar. Jadi pada 13.10 ini, dia itu menceritakan eh, ketika dalam musim iklim lembab, dalam artian non dingin, dia itu tercipta rawa-rawa yang membuat tumbuhan-tumbuhan semak belukar itu bisa tumbuh secara lebat. Karena apa? Di sini dijelaskan dalam summer, ya, dia itu eh, tidak memungkinkan untuk dilintasi. Pergerakan sulfloxy ini juga bisa membahayakan karena memungkinkan potensi longsor itu bisa tercipta. Tapi sedangkan dalam winter
Analoginya, dia juga tidak dilewati. Akibatnya ini juga tidak terlewati siapapun. Dia terbengkalai karena terbentuknya dalam permukaan yang salah. Jadi sebelum melakukan penindakan itu kan perlu yang ada yang namanya kajian dalam suatu tempat. Kalau dalam ilmu seperti itu. Jadi tidak mungkin kan untuk dilewati. Oke, selanjutnya mengenai debris flow, aliran puing. Debris flow. Oke. Jadi dari debris flow ini, dia itu membawa sebuah pergerakan yang terhitung, sebentar, terhitung dia itu agak cepat, dalam kondisi agak cepat. Karena dia mampu membawa material-material kasar dan material-material halus yang dimana pada nyatanya 13.11 ini batasan yang ada di sini itu bisa dia tembus karena aliran kecepatannya dan juga material-material yang dibawa memungkinkan batasan di sini itu pecah ataupun rusak dan akhirnya penahan dari longsor ataupun banjir di sini itu membuat pecah dan akhirnya menerobos ke permukaan pemukiman warga gitu. Itu juga mood flow ini semburan tanah ya, semburan tanah. Jadi semburan tanah ini tidak hanya karena seperti semburan tanah itu tidak seperti apa ya, mungkin tidak seperti bukan tidak seperti sih, lebih apakah ini memungkinkan jika mood flow ini bisa dinilai dari lumpur lapindo juga. Apakah maksudnya lumpur lapindo ini apakah juga bagian dari mud flow? Karena kan dia semburan lumpur ya, atau semburan tanah. Tapi dia mengandung gas. Sedangkan di sini dijelaskan bahwasanya pada 13.13 semburan tanah yang tercipta, dia itu terbentuk dari sumber sumber mata air panas di sekitar daerah di mana ini? Di Washington, erupsi dari gunung. Jadi erupsi dari gunung itu memungkinkan ada yang namanya semburan. Jadi di sekitar mata air panas pada gunung tertentu yang pada intinya ketika gunung tersebut meletus itu memungkinkan semburan tanah itu tercipta. Semburan tanah itu tercipta lalu dia mengalir dan memungkinkan dalam membawa material yang jauh lebih besar daripada yang dari debris flow tadi. Sebenarnya sama sih, sama. Hanya saja yang membedakan itu adalah jenis pergerakannya. Sepertinya, kalau saya tidak salah. Di debris flow ini adalah aliran campuran tanah, campuran dari tanah dan air. Campuran tanah dan air, dia itu alirannya seperti lempung akhirnya, karena campuran tanah dan air. Jadi sifat kekentalannya dia lebih visko daripada debris flow. Debris flow dia lebih kurang kental, ya, kurang kental.
Dia mampu mengalirkan dengan kecepatan yang hampir sama dengan mood flow. Ya bisa dibilang sama. Tapi kekentalannya dia lebih kental yang mood flow. Kalau debris flow ini eh, dia itu aliran tanah. Yang ini eh, campuran antara tanah dan air. Jadi mood flow ini lempung, sedangkan debris flow ini tanah. Material yang dibawa seperti aliran tanah. Mungkin dari outflow itu hampir sama. Hanya saja pada debris flow ini kekuatannya dan kecepatannya yang beda dengan outflow. Mood flow sendiri dia semburan lumpur. Jadi ini adalah semburan lumpur ataupun aliran lumpur yang mengering. Jadi aliran lumpur yang mengering itu jadi seperti ini. Aliran lumpur yang tercipta ini adalah hasil dari letusan gunung berapi, memungkinkan semburan lumpur di sekitar mata air panas di sekitar gunung yang meletus. Terus dia mengalir, alirannya itu bersifat tanah dan air campurannya, yaitu mood flow, dia bisa merobohkan jembatan. Karena kecepatannya juga hampir sama dengan yang namanya debris flow. Terus juga debris avalanche. Ya. Debris avalanche ini bisa dikatakan yang paling cepat. Ya, ya udah namanya tanah longsor itu tadi. Masuknya ke dalam debris avalanche. Oke. Selanjutnya ada rockfall, ini batuan jatuh. Ya, commonly and prone of fallen rock fragment called talus. Jadi bongkahan batuan fragmen-fragmen kecil yang longsor yang jatuh ke bawah dasar. Ketika dia terpecah menjadi sebuah puing-puing kecil dari batuan tersebut itu yang disebut talus. Oke, ini merupakan patung batu, akan tetapi patung batu yang di Amerika Serikat membentuk sebuah wajah. Namun pada B dia itu sudah tak tertampak seperti wajah karena hasil dari erosi yang membuat batuan tersebut jatuh ke dasar. Jadi terlihat perbedaan di sini. Ada juga pergerakan longsoran batu dan gerakan pergeseran selain pergeseran batu dan longsoran batu. Oke, jadi eh ya yang dinamakan talus ini adalah serpian-serpian batu yang terpecah ketika turun. Ini talus. Terus ini dia ada yang namanya dua contoh dari batuan yang jatuh. Jadi batuan yang akan jatuh, yang pertama ini dia karena aksi es. Jadi ini merupakan asal bentuk asal dari batuannya, bentuk asal dari batuannya. Tapi karena aksi es, jadi membuat celah itu tercipta air ketika masuk dan dia membeku menjadi es. Karena tekanan dari es itu membuat si batu ini bisa terpecah dan keluar dari posisi awalnya hingga dia bisa turun karena dorongan dari gravitasi di permukaan yang miring, lereng. Dan yang C, dia adalah eh, batu, jatuhan batu karena erosi gelombang. Jadi ini erosi gelombang. Air ini mengerosi batu, gelombangnya dia membuat permukaannya ini menipis karena erosi, terus ini juga dia itu turun karena bawahannya tidak ada yang bisa menampung pada bawahannya dia tidak bisa menampung berat beban yang ada di atasnya membuat batu tersebut jatuh. Oke. Dan ini merupakan contoh secara langsung interpretasi gambar yang menunjukkan batuan longsoran batuan. Jadi longsoran batuan dari atas ini ya atas ini dia itu turun ke bawah karena saking banyaknya yang dinamakan longsoran batuan jadi membawa material yang banyak sehingga pada sampai bawah dia menciptakan debu yang melimpah, debu yang menumpuk untuk seperti
letusan, seperti letusan. Letusan ini adalah pasir atau debu tadi yang terangkat karena banyak material yang turun ke bawah. Oke. Dan gambar ini menunjukkan, nah, interpretasi gambar ini ditunjukkan melalui pemahaman gambar ini terlebih dahulu. Jadi, ini adalah dam. Ini adalah batas atas dari longsoran, batas atas dari longsoran aliran puing-puing. Batas atasnya di sini, aliran puing-puing, batas atasnya di sini. Awal posisinya, permukaan awalnya di sini, di atas sendiri. Jadi ketika di atas itu sendiri permukaan posisi awal, terus terjadi longsoran. Batas atas longsoran batuannya ada di sini. Jadi yang dari sini dia akan turun ke bawah. Dia turun karena kemiringan tadi, ya, karena pengaruh gravitasi, termasuk jenis material, ya, puing-puing tersebut turun ke bawah hingga ini adalah produk dari longsoran batuan. Ini batas atasnya di sini, ya, dia turun sampai sini, ya, ini adalah batas atasnya aliran puing itu yang ada. Dia turun, paling bawah ada sekitar sini, dan paling atasnya ada di sekitar sini. Ini adalah dam. Awalnya ada di sini. Oke. Selanjutnya mengenai underwater landslide. Permukaan bawah tanah longsor. Lebih ke air bawah tanah, longsoran air bawah tanah. Oke. Jadi ditunjukkan melalui gambar ini pada sebuah kemiringan, ya, pada sebuah kemiringan. Oke. Jadi dari pemahaman saya akan menjelaskan. Yang gambar A, dia adalah pegunungan Gros Ventre, ya. Jadi ini adalah batu pasir permukaannya, basicnya. Dikarenakan eh, curah hujan yang tinggi, iklim, ya, yang pengaruhi membuat dia terbentuk pada gambar bisa menjadi seperti ini. Dia terjadi yang namanya longsoran, longsoran atau dia terkikis, pengikisan massal secara banyak, Kak. Makanya dia bisa tercipta seperti itu. Ilustrasi gambar lain, dia dijelaskan bahwasanya aliran yang di bawah permukaan itu membuat permukaan atas tersebut itu sangat lunak karena kejenuhan air di lapisan bawahnya ini, lapisan bawahnya ini adalah ini digambarkan melalui ini. Kejenuhan air yang mengalir, terus terdapat sungai yang di atasnya, di atas permukaannya ada sungai, terus Venter River. Ini yang membuat faktor dari terjadinya longsoran atau pengikisan massal. Walaupun di sini banyak vegetasi, tapi karena kemiringannya dan juga kejenuhan air yang tercipta di seluruh atau sepanjang permukaan kemiringan ini membuat tanah tersebut juga berpotensi dalam yang terjadinya pengikisan. Walaupun vegetasi, karena tanah jenuh airnya ini lebih besar daripada vegetasi yang ada, dia memungkinkan terjadinya seperti gambar C.
longsoran. Jadi ini adalah aliran puing, adalah puing-puing dari sungai Slide Debris dan River. Kurang lebih penjelasan dari gambar ini seperti itu. Menurut gambar ini seperti itu, sungainya hilang, menyisakan aliran-aliran puing longsoran. Oke. Selanjutnya mengenai upaya, upaya pencegahan longsor. Banyak ya sebenarnya upaya pencegahan longsor, termasuk mitigasi dari pemetaan, terus penentuan sebuah bangunan sebelum membangun di area yang miring, permukaan yang tidak rata, perlu diketahui banyak hal. Jadi eh, yang pertama adalah yang menyebabkan, nah ini, yang menyebabkan pengikisan massal dia terjadi karena dasar lerengnya yang diambil. Dasar lereng ini diambil, didirikan sebuah jalan. Lalu dasar yang diambil ini menghilangkan penyangga alaminya. Jadi kalau gini dia mudah rapuh. Oke, jadi yang pertama dasar lereng yang dihilangkan. Padahal dasar lereng adalah penyangga utama atau penyangga alaminya. Tapi dia dihilangkan, terus dia menciptakan sebuah tanah lereng yang tidak bervegetasi. Poinnya. Terus dibangun sebuah bangunan di sini. Terus ada penumpukan air di atasnya. Ini menyebabkan permukaan di area sini itu menjadi rawan longsor karena tekanan massa dari bangunannya. Terus permukaan ini yang miring, tanah yang miring tanpa ada apa-apa, vegetasi apa-apa, membuat dasar lereng atau jalanan yang menjadi rawanan longsor. Ini sebelum konstruksi dia seperti ini banyak vegetasi. Upayanya, selain menaruh atau bisa mendapati pembuatan sebuah dinding penahan atau tembok penahan, ini tidak akan cukup karena pergerakannya dia membuat tembok ini miring. Agar lebih aman, dibuatkanlah pipa saluran. Jadi pipa saluran ini yang akan menyerap air, pergerakan air dalam tanah, dan keluar di sini air dataran atau di dasarnya. Jadi yang memungkinkan, namun ini bisa diatur lagi terkait drainase agar tidak membuat sebuah lubang-lubang atau berkecubung air. Oke, tinggal sedikit. Selanjutnya mengenai upaya, upaya dari batuan yang jatuh pada sebuah jalanan di daerah lereng-lereng. Jadi untuk mencegah yang namanya longsoran batuan atau batuan yang jatuh secara besar gitu, ini bisa membangun terowongan di sepanjang area. Ini memungkinkan batuan yang jatuh tidak langsung mengenai manusia yang lewat. Dalam dalam artian pembangunan di sini harus memperlihatkan juga area sekitarnya. Kalau di bawah area ini terdapat jalan lagi, ya percuma, bahaya di bawahnya. Nah, jatuhan batu yang turun, dia malah turun kembali, membahayakan yang bawah. Jadi pastikan sebelum membangun, mempertimbangkan banyak hal. Tapi di sini dia membangun terowongan untuk mencegah dari longsoran batuan terjadi. Nah, ini yang saya maksud tadi di awal, bidang kelemahan. Bidang kelemahannya, oh ini, bidang kelemahannya adalah ini. Garis-garis yang sesuai searah dengan kemiringan itu. Jika di dasar lereng ini kamu cut, road cut, dia akan menjadi kawasan yang rawan longsor. Mudah yang namanya tererosi atau terkikis. Solusinya, sebentar, sebelum saya melanjutkan ke situ, saya ulik sedikit di sini. Oke,
Ini ditunjukkan dua posisi yang dimana posisi stabil dan tidak stabil. Kenapa? Tidak stabil. Karena gini, dia tidak stabil karena garis kelemahan di sini, garis kelemahan atau garis lereng dari sebuah lapisan permukaannya, dia itu mengarah ke kanan, yang memungkinkan terjadi pengikisan atau longsoran itu ke arah yang kanan. Makanya dia di sini unstable. Ditambah tebing-tebingnya di sini juga tidak ada apa-apa ataupun penyangga ataupun pelindung. Jadi dia sangat rentan. Makanya dia tidak stabil. Sedangkan di sini stabil. Kenapa? Dia berlawanan dengan arah dari bidang kelemahan tersebut atau bidang lapisan lereng miringnya. Jadi dia yang aman di sini. Bisa menciptakan hal keduanya itu sama-sama aman. Jika di area sini itu diuruk semua, diuruk semua dan menurunkan ketinggian dari kemiringan lereng tersebut. Kok ketinggian? Kemiringan, ya diturunkan kemiringan lerengnya. Jadi ini memungkinkan dua ini aman, dua jalan ini aman. Oke, sekarang ke terakhir, hal tersebut yang seperti ini bisa disolutifkan melalui pengeboran atau yang dinamakan menjahit. Gampangnya ini menjahit. Jadi di area bidang kelemahan ini dibor beberapa lapisan membentuk eh, beberapa lapisan membentuk tiga lubang ya kalau di sini. Terus dia menancapkan seperti kayak paku mur ya, mur besar gitu ya. Ditancapkan, lalu dia jemur. Ya seperti inilah. Ini memungkinkan kerapatan kerapatannya akan pusat dan pembagian masanya itu akan rata yang membuat lapisan tanah miringnya itu stabil. Intinya seperti itu. Jadi penjahitan di sini itu merekatkan semuanya itu menjadi di satu pusat. Dengan rekatannya itu menghasilkan lapisan miring yang stabil. Jadi dia dijahit, dimasukkan lapisan, dibubangi lapisan-lapisan menjadi beberapa lubang, masukkan ini, terus kayak di drat ya, ada drat terus di mould. Itu yang namanya menjahit kalau di ranah mitigasi kemiringan, mitigasi longsor di area kemiringan. Nah, itu dia. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan dari pemahaman saya di bab ke-13 ya. Bab ke-13 mengenai pengikisan massal. Menurut saya ini sangat mudah untuk dipahami. Jadi mungkin segitu saja saya cukupkan dari video presentasi saya pada bab 13 pengikisan massal. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada kurangnya masuk diskusi, ada lebihnya mohon dibaiki. Baik, dari saya Muhammad Haidarullah NRP 006. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.